Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Senang sekali saya Abi Gifran kembali menyapa pemirsa Cahaya Hati Indonesia spesial Ramadan dimanapun berada dan para hadirin yang hari ini ada di tengah kita semua. Bu, Pak, sehat semua? Alhamdulillah. Insya Allah kali ini kita akan bersama dengan guru kita Koh Denny Slim. Beliau akan memaparkan tentang dari gelap hati menuju terangnya iman dengan bertransformasi spiritual dan mental di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Ini bulan berkah, ini bulan kemuliaan, maka harus kita senantiasa berupaya untuk mengisi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Insya. Namun sebelum beliau tausiah di Masjid Andansih Purwakarta ini terdapat kegiatan event Kampung Ramadan dan rangkaian lomba MTQ. Jadi kalau para pemirsa yang ada di sekitaran Masjid Purwakarta ini silakan untuk hadir dan kita tambah ilmu kebaikan. Amin. Dan insya Allah para pemirsa dan semua jamaah jangan lupa insya Allah setiap minggu pada hari Sabtu atau malam minggu jam 9 malam kita akan ada tabligh akbar yang disiarkan langsung di iNews TV. Mudah-mudahan ini jadi tambahan ilmu buat kita semua. Amin ya robbal. Sudah siap menerima ilmu? Sudah siap membuka hati? Sudah siap mendengarkan ceramahnya? Alhamdulillah. Silahkan Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puja hanya kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah bisa berkumpul di tempat yang baik ini dalam kegiatan yang juga baik, insya Allah bersama orang-orang baik juga semuanya. Semoga Allah tidak hanya mengumpulkan kita di masjid ini, tapi kelak juga di dalam surganya insya Allah. Salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah meniti sunnah-sunnahnya insya Allah. Salam takzim kami kepada seluruh jemaah yang sudah hadir, wabil khusus para asatiz, alim, ulama, kiai, tokoh masyarakat. Ustaz izin Ustaz duduk sini, dan amir-amir kita, pemimpin-pemimpin kita semoga selalu dijaga oleh Allah. Yang izin jika ada yang belum tersebut namanya, yang penting dimuliakan Allah ya, bukan disebut sama si Koko. Ya si Koko mah gini weh, engkongko biasa ya. Biasa jualan handphone ya engkongko mah. Ibu mau tukar tambah? Allah ya. Tapi ini mah ngaji aja istilah ya. Alhamdulillah. Gimana puasanya hari ini? Lancar? Udah Ramadan keberapa kali seumur hidup? Ada yang udah nggak kehitung berkali-kali? Alhamdulillah ya. Salah satu nikmat yang harus paling kita syukuri, alhamdulillah nyampe bulan Ramadan. Dan semuanya pasti pengen ke surganya Allah. Tapi dibilang pengen ke sana, Nabi Adam alaihissalam diusir dari surganya Allah karena satu dosa. Kita pengen ke surga, emang dosanya satu. Alhamdulillah tapi ketemu Ramadan. Karena dikisahkan, ini salah satu paling memotivasi ya. Harusnya udah pada hafal kalau udah sering ketemu Ramadan, tapi kita refresh ya, murojaah. Dari hadis riwayat Imam Ibnu Majah,
menceritakan Tolhah bin Ubaidillah, sahabatnya Nabi, ngelihat ada 2 orang yang masuk Islamnya barengan. Perbedaannya satu aja, waktu meninggalnya. Ibadahnya sama, tapi meninggalnya beda. Yang satu di medan perang, syahid, terluka, berdarah-darah, husnul khotimah. Yang satu lagi hidup 1 tahun lebih lama. Terus meninggalnya di kasur hangatnya. Ya. Suatu ketika sahabat Nabi ini, Tolhah bin Ubaidillah ini, radhiyallahu anhu, mimpi sedang berada di depan pintu surga, ngelihat malaikat keluar, manggil duluan yang masuk surga. Yang ternyata dipanggil masuk duluan, yang itu dia yang satu, yang hidupnya 1 tahun lebih lama. Walaupun akhirnya keluar lagi dan dipanggillah yang satu lagi, yang syahid di medan perang, terluka. Maka kan ketika bangun diceritain ke sahabat-sahabat yang lain, heran, masa sih syahid loh, gak semua orang berani berdarah-darah membela agamanya. Kok bisa kesusul? Cerita ke Nabi. Kata Nabi Muhammad SAW, apa yang membuat kalian heran? Bukankah kalian tahu dia hidup 1 tahun lebih lama dan sempat berjumpa dengan bulan Ramadan dan beribadah di dalamnya. Walaupun memang dengan catatan yang syahid tadi semenjak masuk Islam belum sempat ketemu Ramadan, wafat duluan di medan perang. Tapi kita mungkin udah gak tahu berapa kali Ramadan ya. Ke surga pengen, tapi kalau ditanya surganya pakai apa? Ke surganya pakai amalan yang mana kan kita bingung sendiri nanti jawabnya. Ngandelin sholat yang mana yang sering lupa rokaat itu? Yang zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, subuhnya kadang 9:30. Ya. Tapi nonton acara sahurnya rajin. Ya. Giliran nyari kunci gak ketemu, giliran sholat malah inget. Kuliah kulhu melulu lagi bacaannya. Ya. Sekalinya ganti ina atau ina, langganan, lebih pendek. Ya. Sekalinya sholatnya lama, sujud, lama rokaat ketiga. Kata orang khusyuk banget ya, padahal lagi mikir, habis ini saya tasahud apa berdiri ya. Ya. Jadi lupa ya, serius mau ke surga pakai amalan yang kayak gitu. Kan kalau mau jujur mah, ya. Tapi alhamdulillah, nyampe lagi aja tuh di bulan Ramadan. Maka yuk jangan sia-sia, jangan sia-sia. Waktu kita itu, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, waktu kita tuh kayak wadah ya. Namanya wadah kan terserah kita, mau ditaruh buah, mau ditaruh makanan, bahkan mau ditaruh yang termasuk sampah, kulit jeruk, ya, bungkus makanan. Nah sama nih, waktu yang kita dikasih oleh Allah kepada kita, terserah kita mau kita taruh apa di atasnya, gunakan untuk apa. Tapi kalau misalkan sia-sia, nah ini dia ya. Makanya nanti kalau ada juga orang contoh ngebahas, kok amalan-amalan apa di Ramadan, yang sunnah nih seperti ini. Nah sunnahnya harus diganti dulu penjelasannya. Kalau sunnah selalu diartikan, dilakuin pahala, nggak dilakuin nggak apa-apa. Jadi bikin, nggak apa-apa. Tapi kalau diganti, sunnah itu kalau dilakuin pahala, kalau tidak dilakuin rugi. Kan beda ya akhirnya. Kok gimana maksudnya rugi? Ya contoh ada orang usianya sama-sama 20 tahun hidupnya. Ada yang 20 tahun diisi dengan sesuatu yang jadi pahala, amalan-amalan sunnah dilakukan di luar yang wajib. Ada yang memilih, udah deh yang wajib-wajib aja, itu gue gak tahu, belum tentu keterima juga. Udah gitu waktunya lebih banyak dipakai untuk terserah dia, sukanya apa. Ya. Tahu-tahu nanti pas di alam setelah kematian, kenapa dia surganya lebih tinggi, enak begitu? Ya kan tadi waktunya dipakai untuk sesuatu yang jadi manfaat bagi dirinya. Yang aslinya kita juga bisa kalau mau, tapi kok kita embung, gak mau, kan rugi ya. Kalau dilakuin pahala, kalau tidak dilakuin rugi. Ya. Maka wisilah, yuk suka tidak suka, cepat atau lambat, mau tidak mau, kita pasti butuh Allah. Ya, tapi kan pilihannya 2, mau datang ke Allahnya dengan sukarela, apa harus diseret dulu? Teringat nasihatnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam,
Di sekian banyak hikmah nomor 73-nya beliau menyebutkan yang artinya, barang siapa tidak suka menghadap kepada Allah saat lapang, bahagia, senang, enak, maka Allah akan seret ia ke dalam bala. Kalau seret itu kan kayak kakinya ditarik, kepalanya tersungkur di bawah, udah gitu dilempar ke dalam bala, ke dalam musibah, agar apa? Agar ia ingat kembali kepada Allah. Ya. Karena ya gerbang mengenal Allah, ma'rifatullah ada dua. Satu gerbang syukur, dua gerbang tobat. Biasanya gerbang syukur teh suka kebablasan. Ya. Kadang malah ada yang gajian teh ngambek, percuma gajian ge cuman lewat doang. Ya. Di saat yang lain bahkan ada yang bisa sakit, bersyukur, alhamdulillah ya Allah jadi penggugur dosa. Difitnah, bersyukur, alhamdulillah ya Allah bukan saya yang fitnah, berarti bukan saya yang bikin dosa. Saya pengen ke surga, pengen, mungkin kehalangan dosa, difitnah lumayan dia gugurin dosa saya, beliin kue bolu buat dia. Ada yang bisa kayak gitu hidupnya tuh mikirnya. Ada yang malah ngambek. Percuma uang segini, gaji segini, aduh ya. Nah kalau misalkan gerbang syukur kebablasan terus, mau gak mau gerbang yang kedua, gerbang taubat. Karena biasanya lewat gerbang yang ini, giliran mentok mau gak mau, ya udah ambil wudhu, sujud. Ya masa iya begitu terus ya. Naik pesawat, enak-enak, nyantai, tenang. Hush, tiba-tiba ya goyang pesawatnya, ya udah. Baru tuh langsung nyebut nama Allah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ya masa iya hidup kita harus digoncang terus, baru ingat ke Allahnya, ya. Jadi yuk aslinya kita punya pilihan ya. Ini ada cerita kayak begini. Ada bapak-bapak lagi bakar sampah. Nemu orai, tahu orai bu? Orai. Ularnya diam aja. Mungkin mati kali ya, diam aja tuh dah. Ya udah daripada nyingsienan orang, ya, daripada nakut. Di sini teh pada Sunda nggak? Bisa ya? Ya insya Allah. Ya saya agak disunda-sundain dikit ya. Kalau saya pakai Mandarin nanti tambah pusing ya. Daripada nakutin orang, ya udah saya bakar aja. Dipegang, mau dilempar ke api. Giliran ditangkep, pegang, hidup, ngigit, pletok. Kena tangannya berdarah, kecak ke patok ya. Jatuh ularnya ke api. Begitu jatuh, itu tangan masih berdarah, dia ambil kayu panjang berusaha nyelamatin ularnya. Kan sekeliling heran, Pak, bapak habis digigit ular, kenapa diselamatin ularnya? Jawabannya sederhana, ular, matok, kan dia nggak bisa milih. Mau yang pegang cewek, cowok, kaya, belum kaya, pemimpin, rakyat. Kalau dia dipegang ngerasa terancam, matok, udah. Nggak ada ular mau matok teh milih-milih, nih si ibu kayaknya banyak utang, saya patok nih, enggak. Ya. Aku manusia, aku bisa milih mau berbuat apa. Maka aku nggak mau perbuatanku didikte oleh orang lain. Masa baru baiknya pas orang itu nggak baik, kita juga jadi jahat ke dia gitu. Nah kalau jahat dibalas jahat, fitnah dibalas fitnah, orang rese kita balas rese. Atau buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau bisanya cuma niru keburukan orang gitu. Fitnah buruk tidak? Fitnah buruk tidak? Buruk. Udah tahu buruk, orang fitnah kita, kita balas fitnah yang sama. Rugi ya. Kok atuh udah rugi betulan, dah dia jahat. Kita udah baik padahal nolongin dia. Ya aslinya mah yang rugi mah dia, dan dia nanti ada tanggung jawabnya di sisi Allah. Ini renungan ya. Misalkan orang jahat bu ke kita. Allah tahu nggak dia bikin kejahatan? Tahu tidak? Pengadilan Allah akan datang nggak kepada dia? Cepat atau lambat? Bakal datang? Kira-kira kalau kita disuruh milih lebih ajib mana, kita balas dendam sendiri atau balasan dari Allah? Lebih ajib balasan kita, balasan Allah. Terus kalau nanti ujung-ujungnya Allah akan adili, ngapain kita ngotorin tangan kita sendiri? Ada yang sampai berseri-seri itu di pengadilan, cuman gara-gara salah sebut, ngucap, ngehina.
Asaan dulu kita diledekin terus waktu kecil ge baik-baik aja. Giliran makin gede, makin punya duit, makin punya jabatan. Hinaan satu, oh nggak bisa. Sebelum orang itu dihukum, oh nggak bisa. Nggak pernah disuruh jadi pengadil lagi kita mah. Ya. Jadi capek sekali, Masya Allah. Ya. Meskipun bukan berarti pasif, ya Allah berarti kalau dijahatin ya udah silakan sakiti aku aja sampai aku mati. Enggak, silakan. Kalau emang salah satu cara mencegahnya adalah ya udah kita jaga jarak dulu deh, nggak ketemu dia dulu, ketemu dia ngajak gibah wae. Ya udah, udahan dulu. Punten nggak bisa ikut acaranya, mangga. Ya. Nah, tapi aslinya mah jangan kotorin tangan kita udah. Ya. Nah kalau mau jujur, aslinya jahatnya dia, hinaan yang keluar dari mulut dia, aslinya lebih sedikit daripada kehinaan kita yang asli. Ya. Allah tahu kita kalau sendirian ngapain aja, nggak dibongkar tuh ke orang. Ketemu di sini masih ramah tamah. Kalau orang tahu kelakuan kita pas lagi sendirian, mungkin bubar. Ngapain ngundang engkongko yang itu? Ih, banyak dosanya ge. Ya. Allah tutupin weh. Orang paling ngucap sedikit, si Denis banyak omong, cuman satu yang keluar kekurangannya banyak omong. Padahal selain banyak omong bisa jadi saya punya kekurangan yang lain. Banyak utang, banyak cicilan, banyak ketombe, gak ada yang tahu. Pakai baju putih gak kelihatan ketombenya. Ya. Enggak, ditutup. Lagian akhirnya orang nguji, orang ngehina sedikit. Dihina ge, monyong ibu, emang mulut ibu langsung mancung? Enggak gitu ya. Jadi sama aja. Pujian, cacian sama bunyi ember jatuh sama. Kalau nasihatnya ngingetin ke Allah, ambil baru ya. Tapi kalau cuma netizen julid doang mah atulah, mangga Nabi yang jelas-jelas mulia aja ada yang hina. Masa kita yang hina betulan gak ada yang hina, aneh atuh. Sedangkan pada pengen ke surga, kehalangan tapi sama dosa sendiri. Dilihat ibadahnya, sakitu-kituna. Berarti butuh penggugur dosa, atau wajib berarti. Mungkin ada yang ngutang tapi malah galakan yang ngutang. Ya. Dawe bismillah. Jadi lebih siap gitu ya. Aslinya yang paling bahaya bagi kita itu dosa kita sendiri, bukan dosanya orang lain. Ya. Karena meninggal kita nggak ditanya, Bu, ibu tahu nggak kelakuan tetangga ibu? Masa malaikat nanya begitu? Ya. Tanyanya kelakuan kita sendiri. Ya. Jadi udah lempeng aja. Nolong orang dia jahat, dia yang rugi. Kan dia yang jahat, masa dia yang jahat saya yang dihukum? Ngaco Tapi udah ditolong dianya malah jahat. Ya kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka Satu dunia benci Allah suka juga kita selamat. Atau dibalik satu dunia sayang Allah benci juga kita yang repot. Tapi tetap aja dia jahat. Saya bakal mati. Mau ke surga kehalangan dosa sendiri. Nabi Adam diusir surga dosanya satu, saya dosanya banyak. Berarti saya perlu penggugur dosa. Alhamdulillah dia julitin saya. Udah. Sing tenang aja ya. Nggak ada yang sia-sia. Dan jangan ketipu sama topeng. Izin ya, saya belum nemu contoh yang lain terkait maksudnya ketipu topeng tuh kayak gimana. Ini biar lebih mudah ya. Misalkan ada si bos makan sama karyawannya bertiga, si bos mules, mau nggak mau lah keluar gas beracun, ya. Maksudnya naon? Nah itu, ya. Karyawan tahu ada sesuatu yang beracun masuk ke paru-paru, cuman nggak enak mau ngomongnya. Si bos juga minta maaf kok, maaf ya, bau ya, maaf saya kelepasan, ya. Masalahnya satu, besok gajian. Wah, bohwat udah mau nggak mau. Maaf ya, bau ya. Ya udah langsung pada jawab, hah enggak, wangi, bilang wangi, enggak gajian nanti. Wangi kan? Wangi bos. Si bos tertipu, ngerasa testimoni 3 orang itu adalah dirinya. Bahkan dia ngerasa, apa ini hasil dari tahajudku? Apa ini karomah dari Allah? Ngaco ya. Ketipu sama pandangan orang. Besoknya
Si bos makan lagi, tapi dengan sesama rekan pengusaha, bos semua ini. Berdasarkan keterangan 3 orang kemarin, kali ini dia tanpa ragu, keluarin aja, dep, nyampe naik tuh badannya ke atas. Ya, saking kuatnya tekanan dari bawah. Pengajian macam apa ini bahas kentut ya, nggak apa-apa lah ya. Yang penting ambil hikmahnya aja ya. Tiba-tiba karena temennya tadi kan gak ngarep digaji sama dia. Jujur we jadinya. Bro, abis makan bangke apa? Gebrak meja gak terima. Saya tidak terima. Kemarin 3 orang bersaksi hitut saya wangi. Ya itulah ketipu. Kita mandang diri kita pakai apa yang orang lain tahu. Da orang lain teh kadang nyebut kita baik teh bisa jadi ada maunya. Ya. Ibu datang reunian, tiba-tiba ada yang berkata, "Ibu, awet muda banget sih. Usianya berapa sih?" Ih, bisa aja sih kok, aku udah 42 tahu kok. 42, kayak 41,5 loh, Bu. Ya. Udah kayak gitu langsung tanya aja, "Ibu mau minjem duit berapa?" Udah gitu. Ya. Enggak ya, jangan suuzon. Kadang orang kan muji teh ada maunya. Atau kadang orang muji teh nggak tahu. Contoh, "Bu, ibu kenal si Koko nggak?" Tahu. Gimana dia teh orangnya? Baik ya kayaknya. Ada ketemunya di masjid wae. Ya, kita di masjid ketemu paling 1 jam 2 jam. Emang ibu ikut saya 22 jam setelahnya? Bisa jadi abis ini saya maksiat, nggak tahu. Allah tutupin weh, ibu-ibu nggak pada tahu. Ya. Terus gara-gara ketemu yang 1 jam itu kita berani nyebut, oh baik dia teh. Orang teh nggak tahu, Allah tahu. Makanya ini juga nasihat dari guru Koko ya kepada Koko nyebutnya, jangan lihat diri kita pakai apa yang orang tahu. Tapi kalau mau lihat diri kita pakai apa yang Allah tahu. Jujur, insya Allah lebih mudah, lebih enak hidupnya. Daripada serba, ada ketakaburan, kesombongan, salah teh nggak mau disalahin. Ngambek wae kerjaannya. Ya. Dan orang kalau suka ngambek teh ngomongnya hiperbola. Bangun tidur ngambek. Badan saya tuh remuk, bohong. Coba badan remuk betulan, bisa bangun? Enggak ya, gimana caranya? Keluar rumah nanya si Bibi, "Bi ada sarapan apa?" "Nasi kuning, Bu." "Nasi kuning yang di depan?" "Ih, kuningnya ge pucat." Gitu. Tapi pelan-pelan dia cemilin abis. Aneh, ngehina abis tapi kurang ajar. Ya. Berangkat, ngambek. Macet banget sih ini Purwakarta. Di luar negeri nggak ada nih macet kayak begini. Padahal ke luar negeri juga belum pernah. Yang penting ngehina dulu aja dia mah. Ya. Nyampe kantor, marah. Kalian bisa diem nggak? Kepala saya pecah tahu nggak? Bohong. Coba kepala pecah betulan, kan repot darahnya di mana-mana harus dipel. Bohong wae kerjaan. Namanya ibu ambek sejati, ya. Sering dengar yang kayak begitu? Sering dengar? Terdengar jelas? Ya jelas satu suara sendiri, ya enggak? Ya. Udah we, ya tenang aja, ya. Aslinya kalau disuruh milih, misalkan kita disuruh milih semua keinginan kita. Misal macam-macam ibu tulis. Pengen punya harta, pengen punya suami yang putih, tinggi, langsing. Wah mirip bihun. Ya. Apapun ditulis, kalau misalkan tiba-tiba disuruh pilih ya kata Allahnya. Semua yang ibu minta bakal dikabul. Semua dikabul. Kecuali satu, tidak ada tempat bagi kita di surganya Allah. Mau? Enggak. Atau ditukar. Semua yang Bapak Ibu pinta enggak akan dikabul. Kecuali satu. Allah sediakan tempat terbaik nanti di surganya Allah. Mau? Tuh kan berarti aslinya yang paling kita pengen surganya Allah. Lebih pengen daripada ditawarin duit, ditawarin. Kalau disuruh milih mah ya.
Walaupun kalau ditawarin masa ya nggak mau kok ya. Tapi kalau disuruh milih aslinya itu yang lebih kita pengen toh, betul? Ibu pengen punya anak tampan, cantik, ganteng, viral, lupawan, tajir melintir, tapi ibu diperlakukan seperti film azab Indosiar, mau? Nggak mau, ya. Bisa jadi kita akan lebih bersyukur dengan anak yang ya dia nggak viral, dia nggak pinter, tapi ya Allah ibu bangun subuh dia baru beres tahajud sama witir. Anak lain dimintai tolong berantem dulu sama emaknya, ini malah nanya, ada yang bisa saya bantu mama? Anak lain, udah maghrib nih itu anak kemana masih keliaran? Nggak tahu, anak ibu ditanya, anak kita kemana? Kan di masjid, hari ini jadwal setoran juz 25. Ah enak, ya. Meskipun ya nggak viral, nggak kaya, bismillah. Itu yang lebih kita pengen. Maka tadi udah sepakat ya, semuanya pengen ke surganya Allah. Maka ketahuilah, tempat kita meminta itu Allah, Ia maha baik. Gak mungkin jauhin yang baik, gak mungkin deketin yang buruk. Ia juga maha tahu. Ia tahu takdir kita yang mana yang paling baik, yang memudahkan kita nyampe ke surga. Karena tadi kalau mau jujur pakai amalan apa kita ke surga teh, hei. Ya. Nah, ketahuilah Allah lah yang akan paling berusaha keras, tanda kutip ya, karena segalanya mudah bagi Allah. Maksudnya Allah lah yang akan paling mengupayakan agar kita nyampe ke surganya Allah itu. Meskipun kadang caranya nggak sesuai kepengen kita. Contoh, kita ke Quran. Quran surat ke-18, surat Al-Kahfi. Ada 4 kisah besar terutama memang. Tapi ada satu kisah yang kita highlight, kita garis bawahi ayat 60 sampai 82. 60 sampai 82. Kisahnya Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan gurunya Nabi Khidir alaihissalam. Mudah-mudahan udah pada pernah baca kisahnya. Ada 3 perbuatan yang diprotes sama Nabi Musa. Perahu mau dipakai, dibolongin. Ada anak kecil lewat, dibunuh. Rumah 2 anak yatim mau roboh, dibangun ulang, direnov. Fokus sama yang nomor 2 dulu nih. Anak kecil dibunuh tahu-tahu. Kan nanya Nabi Musa, kenapa engkau bunuh jiwa tanpa dosa? Baru di akhir perjalanan baru dijawab, ini kehendak Tuhanmu. Allah mengetahui anak ini, bahasa sederhananya ya, anak ini nanti akan kufur, akan murtad dan akan mengajak sekeluarganya murtad. Yuk kita bahas skenarionya. 1, anggap si anak tumbuh besar, punya segalanya, jabatan, harta, nurut lagi sama orang tua dan selalu akur sama orang tua. Tapi sekeluarga murtad semuanya. Ke surga enggak? Enggak. Yang kedua, anggaplah si anak hidup sebentar, berarti masih kecil, belum punya dosa ya. Meninggal belum punya dosa, anak kecil pasti ke surga enggak? Pasti belum punya dosa. Ibunya, anggap ibunya hidup 40 tahun lebih lama dari hari matinya si anak. Dan setiap malam selalu nangis, ya Allah anak saya dibunuh orang ya Allah. Tanpa Allah kasih tahu alasannya apa. Tapi meninggalnya beriman, bertakwa, beramal soleh. Orang beriman, bertakwa, beramal soleh, ujung-ujungnya meninggalnya ke surga juga enggak? Pasti. Kalau ke surga bakal ketemu anaknya enggak? Pasti. Dan kalau udah nyampe sana, kayaknya capek di dunia yang sebentar itu nggak akan kerasa. Karena abadi. Nih gini, petani, ada yang rela panas-panasan di sawah, sampai kadang mohon maaf, terbakar kulitnya, geheng. Ya. Panen, nanam jagung 4 bulan, panennya kadang 1 minggu. Rela tuh. Kan nggak ada nanam 4 bulan, panen 4 bulan, nggak ada. Pasti panen lebih sebentar, tapi rela. Ayo mau panas-panasan, capek-capek juga. Berbulan-bulan demi panen sebentar. Kita masa nggak sabar? Berapa puluh tahun sih di dunia, kalau nyampe puluhan itu juga. Ada yang udah kena ledakan dari kecil, yang di Palestina. Ya. Istilah. Ya. Tapi kalau berhasil di tempat yang ini, surga, bismillah. Abadi di sana mah bahagianya. Ya.
Maka lihatlah hikmahnya adalah saking Allah pengen sekeluarga ini ke surga, Allah lebih ridho nyuruh salah seorang nabinya untuk bunuh anak kecil tanpa dosa. Yang penting ini sekeluarga ke surga. Lihat tuh. Kadang ada orang yang terlalu terobsesi banget pengen jadi kaya. Kadang ada yang Allah kasih bangkrut sesekali. Biar nggak terlalu loss gitu. Ya. Jujur deh, kita kalau hidup seluruh kepengen dikabul, nggak ada yang nggak pernah dikabul. Bakal makin takwa, makin tawadu, apa makin ngaco? Bisa jadi makin ngaco. Dan ada orang yang istilahnya akhirnya matang jiwanya. Kadang kalau mau jujur begitu ditanya, kenapa? Saya sudah mengalami berbagai macam kepahitan. Oh, ngarap ke orang teh gini, ngegantung ke harta teh gitu, menggantung ke jabatan teh gitu. Kecewa semua pernah. Ternyata yang selama ini gak pernah ngecewain cuman Allah. Akhirnya udah we dengan pengalaman itu nyarinya Allah. Maka terus yuk atulah, mau sampai kapan? Ya. Allah aja. Nah ini momennya Ramadan, jangan sampai sia-sia we gitu aja. Ya. Kok enak tapi memang sih Ramadan tidur siang juga jadi pahala gitu katanya. Ya. Pernah dengar tidak riwayat ini? Akomoko dinisbatkan ke Nabi, akomoko baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya tidurnya orang puasa itu ibadah, pernah dengar ya? Itu sumbernya di hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Tapi punten, setelah ditakhrij memang hadisnya lemah, doif. Iya, tapi kalau pertanyaannya, kok tapi ada nggak yang tidur yang jadi pahala? Bicara itu sih masih bisa jadi. Karena kata Imam Nawawi, segala sesuatu yang mubah, kalau diniatkan untuk sesuatu jadi pahala, bisa jadi kebaikan. Ibu beli pulpen, tapi beliin pulpennya buat anak-anak pada ngaji misalkan. Pulpennya dipakai buat nyatet ilmu, mereka ngaji, ditulis di bukunya. Itu beda tuh, beli pulpennya. Daripada beli pulpennya buat nyolok mata orang. Beda nilainya. Beda kan? Beda. Berarti kalau tidur tadi gimana? Ada orang yang tidur, aduh istirahat dulu deh siangnya biar nanti tarawehnya kuat, lebih panjang, bisa tahajud juga. Oh itu beda tidurnya, bener itu bisa ya. Tapi kalau orang tidurnya gara-gara tidur males puasa, siapa tahu bangun-bangun udah azan ya enggak? Langsung makan, zuhur enggak, asar enggak, atau kayak gitu mah jadi dosa tidurnya meskipun puasa ya. Jadi lihat nih buat apa ya. Jadi dan kadang kita mah suka salah menggunakan dalil teh apa? Contoh ya. Kalau bicara tentang hutang contoh, ini di Riyadus Shalihinnya Imam Nawawi ada disebutkan. Atau di As-Shahih At-Targhib wa Tarhibnya Syekh Al-Munziri disebutkan bahwa orang kalau ngutang bu, diutangin bu. Orang minjem duit ke ibu 10 juta. Pinjam tanggal 1 hari ini, janji dibayar tanggal 10. Maka dari tanggal 1 sampai tanggal 10, ibu dianggap sedekah sejumlah hutangnya. Jadi hari ini sedekah 10 juta, besoknya 10 juta, besoknya 10 juta. Karena utangnya 10 juta. Lanjutan hadisnya, misal ini orang dari tanggal 10 gak sanggup bayar, entah kabur, entah datang ke ibu. Jujur, bu maaf saya belum sanggup bayar. Maka dari hari setelahnya, sampai entah kapan dia bayar, mungkin 20 tahun lagi atau kapan. Maka setiap harinya ibu dianggap sedekah sebanyak 2 kali lipat dari jumlah utangnya. Jadi per hari dianggap sedekah 20 juta, 20 juta, 20 juta. Jadi nanti kalau ada orang meninggal, terus mikir perasaan saya sedekah gitu-gitu aja. Gini, ini kenapa pahala sedekah saya miliaran? Ya kan bisa jadi gara-gara ada orang yang ngutang, dibayarnya tahu-tahu berapa puluh tahun hilang orangnya. Nggak ada yang sia-sia itu. Nah tapi tetap kadang ada orang yang salah pakai dalil. Bu, mau dapat pahala nggak? Utangin saya dong. Nah itu salah ya. Kebalik ya. Buat yang utang mah ada lagi nanti bahasannya. Jangan ketukar. Jadi yuk jangan sia-sia istilah ya. Lanjut. Tadi malam sahur enggak? Insya Allah mudah-mudahan tiap malam bisa bangun sahur ya.
Tapi jujur, lebih gampang mana bangun sahur di bulan Ramadan atau di bulan selain Ramadan? Gampangan waktu bulan Ramadan. Nah, mumpung gampang bangun, jangan sia-sia. Ini juga ada hadis yang lain. Al-Qamaqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya barang siapa terjaga di malam hari, terjaga ya, entah kebangun pengen pipis atau digigit nyamuk atau digigit singa meureun ya, barangkali miara singa di rumah ya, miara maung ya. Bangun terus dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Tanpa pakai aliyil azim yang di hadis yang itu. Ditutup ditambah dengan Allahumma gfirli, ya Allah ampuni saya. Nanti kita ulang ya biar hafal. Kita ke keutamaannya dulu. Apa kata Nabi? Terus dia baca itu, terjaga di malam hari, baca tadi, lalu dia berdoa, Allah kabul doanya. Ada terusannya, lalu jika dia wudhu dan sholat, Allah terima sholatnya. Itu dia. Kenapa ini penting punten ya? Gini, ibadah tuh ada dua, ada yang sah, ada yang diterima. Ya. Kalau sah gampang, syarat rukun terpenuhi, insya Allah sah. Ibu sholat, selagi nutup aurat, ngadep kiblat, padahal lupa ayat, lupa rokaat, pikiran kemana-mana, sah, bisa jadi masih tetap sah. Tapi kalau diterima, aduh punten. Ada yang sepanjang sholat mikirin belanjaan soalnya. Ya. Belum tentu keterima. Kalau pengen keterima syaratnya dua, niatnya benar, caranya benar. Ya, dan kita perlunya yang diterima. Kenapa? Gini, manusia, kalau ke manusia kita berbuat 1000 kebaikan, bisa-bisanya dia lupa gara-gara satu kesalahan. Ya, itu ke manusia. Kalau ke Allah, kita berbuat 1000 kesalahan, lalu ada satu aja amalan kita yang Allah terima, Allah punya kuasa untuk ngampunin 1000 dosa lainnya. Itu kalau keterima. Ya, jadi kita lebih butuh yang sah atau yang diterima? Yang diterima. Pertanyaannya itu dia, sholat kita yang mana sejauh ini yang diterima oleh Allah? Nggak tahu, bingung jawabnya. Nah ini tahu-tahu ya, makanya waktu nemuin hadis ini, masya Allah, ya Allah. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa pemaparan yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang tentunya menambah keimanan kita kepada Allah. Amin ya Rabbal. Sebelum beliau akan menyampaikan kembali pemaparannya, mari sama-sama kita berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Munawir Ngacir. Tetap di Cahaya Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele, luwak white kopi le, insya Alhamdulillah. Nah sekarang saatnya Cahaya Hati Indonesia akan berbagi keberkahan buat jamaah sekalian. Nah, sebelum kita memberikan hadiah tentunya ada pertanyaan terlebih dahulu. Siapa yang bisa menjawab insya Allah akan mendapatkan hadiah di bulan Ramadan. Amin ya robbal. Amin. Nah, saya punya pertanyaan nih jamaah. Ada yang mau jawab? Ada. Nah pertanyaannya saya sebutkan dulu, nanti kalau yang mau jawab silakan tunjuk jari. Ya Pak ya Bu ya? Oke, nah pertanyaannya apa tema hari ini yang ada di Cahaya Hati Indonesia?
Ayo siapa yang bisa jawab tuh jadi? Oh iya itu nih baju si abu-abu minumnya gelas gitu ya. Ibu-ibu ini memang berkelas kan begitu ya. Alhamdulillah. Oke silakan ini Bu. Oke. Ini Bu. Oke. Nama siapa Bu? Nama saya Elis. Waduh si Elis anu gelis ya. Asli dari Masjid Taklim mana? Miftahul Huda Al Hasan. Miftahul Huda. Namanya Elis. Asli dari sini. Nah pertanyaannya tadi bisa jawab nggak tadi? Oke jawabannya bagaimana Bu Elis? Bismillahirrahmanirrahim. Temanya dari gelapnya hati menuju terangnya iman di bulan suci Ramadan. Betul Bu? Luar biasa 100% betul jawabannya ya Bu ya. Nah tentunya dari Luwak White Coffee akan memberikan hadiah buat Ibu Elis. Insya Allah berkah ya. Nanti bagi-bagi sama saudara tetangga ya. Nah ini Masya Allah 1 juta rupiah. Tapi dipotong pajak jangan lupa ya Bu ya. Terima kasih Bu Elis ya. Mudah-mudahan keluarganya dengan white coffee selalu minumnya selalu menanti. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Lis. Makasih. Nah tentunya kepada para pemirsa Cahaya di Indonesia. Nah tentunya kita dengan jamaah sekalian masih semangat? Masih semangat? Kalau begitu jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan Cahaya Hati. Aku beriman kepada sabda Rasulmu ya Allah. Terima sholat hamba ini ya Allah. Gak apa-apa ada kuliah kulhu juga. Udah sayang atuh. Dan ini sebetulnya gak cuma Ramadan doang. Tiap malam. Gak cuma di Ramadan aja. Tapi yuk, kan mumpung Ramadan gampang bangun sahurnya ya. Jangan cuma sahur doang, bangun. Apa tadi doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma gfirli. Kok alhamdulillah dulu baru subhanallah? Ada di hadis yang lain pakai subhanallah dulu baru alhamdulillah juga ada. Dua-duanya sahih. Kok boleh nggak pakai yuhyi wa yumit ya? La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada di riwayat saya ingat kok di riwayat Imam An-Nasai atau Abu Daud ada yang pakai yuhyi wa yumit. Tapi yang lebih banyak kayak di Bukhari, di Muslim, At-Tirmizi itu nggak pakai. Jadi kok oh ternyata banyakan yang nggak pakai. Ya udah deh, nggak usah nggak pakai juga nggak apa-apa. La haula wala quwata illa billahnya kok nggak pakai halil azim? Iya di riwayatnya gitu soalnya. Nurut weh yang ada gitu ya. Ditutup dengan ada yang di riwayat lain pakai Robbik Firli, ada yang menggunakan kata Allahumma gfirli, sama ada artinya. Wahai Allah ampuni dosaku, wahai Tuhanku ampuni dosaku, sama aja. Tapi kan tadi Insya Allah yuk sempetin ya sholat 2 rakaat nggak apa-apa. Nanti lama-lama ketagihan juga nambah. Jadi 11 rakaat ya. Mumpung Ramadan lagi ya. Yuk ketika selesai Ramadan waktu Nabi pengen naik mimbar kan pernah mengucap amin 3 kali ya. Amin, amin, amin. Ditanyakan sama sahabat apa yang engkau aminkan. Salah satunya kan dijelaskan. Tadi malaikat Jibril datang. Terus berdoa. Salah satu yang didoakan adalah sungguh rugi orang yang selesai bulan Ramadan dalam keadaan dosanya tidak diampuni. Amin cek Nabi. Kalau bahasa kitanya mah, ai kita ngapain aja beres Ramadan kok dosanya nggak diampunin. Sedangkan ini bulan yang penuh ampunan. Kan berarti ngapain aja kan. Rugi tidak?
Orang kita aja misalkan, kok nggak ikut flash sale? Lagi murah loh harganya, rugi. Padahal cuma setengah jam bisa dapat barang semurah ini. Itu aja orang bisa ngatain rugi tuh. Si Kokoma rugi nggak ikut diskon, obral, bazar. Ini itu udah kan lebih rugi lagi. Ya Allah udah masuk Ramadan dosanya nggak diampuni. Ya malaikat Jibril sampai bilang rugi pisan itu orang. Nggak pakai pisan juga sih kan beliau nggak ngomong pakai Sunda ya. Jadi yuk jangan disia-siakan ya. Raih ampunannya. Da aslinya kalaupun kita hidup ada masalah kalau mau jujur mah aslinya lebih banyak masalah teh diundang sama kita sendiri. Saya jarang sekali menemukan yang dia ada orang hidup lurus, lempeng. Tahu-tahu hidupnya ya bangkrut, banyak utang, digebugin orang. Asa aneh gitu, nggak masuk akal. Kalaupun iya ada orang soleh tapi dia punya masalah hidup. Cuman uniknya bagi dia itu bukan masalah. Padahal dia cuma makan sehari sekali. Menurut orang lain kelaparan bagi dia. Nggak apa-apa gugurin dosa. Mah enggak weh. Ya. Tapi kalau jujur kebanyakan kan diundang sendiri. Ya. Karena gini dosa itu kalau terus menerus dilakukan. Nggak tobat-tobat pilihannya cuma dua. Satu, Allah buka aibnya. Dua, Allah matikan dalam keadaan lagi maksiat. Ulangi, satu, Allah buka aibnya. Dua, Allah matikan dalam keadaan sedang bermaksiat. Bahas satu-satu ya. Kok kenapa dibuka aibnya? Emang Allah senang gitu kita dibuka aibnya? Bukan. Karena kadang ada orang yang Tuhannya bukan Allah, tapi Tuhannya mulut orang. Buktinya contoh. Orang yang selingkuh. Kalau ditanya ke dalam hatinya jujur, dia tahu nggak Allah ngelihat pas dia lagi selingkuh? Tahu nggak? Tahu, nggak berhenti itu. Tapi giliran orang tahu bisa berhenti itu dia orang maksiat. Ya kan? Ya, seperti itu. Contoh, nyuri, korupsi. Ya, Allah tahu nggak dia ngambil berapa itu bukan haknya Allah tahu nggak? Tapi giliran dia tahu Allah tahu dia nggak berhenti. Tapi giliran KPK tahu berhenti. Bisa gitu tuh. Ya, berarti kan ya punten ya. Bisa jadi, tar dulu emang Tuhannya siapa? Allah atau orang? Karena sebagian orang Tuhannya teh mulut orang, ya udah dibuka aja aibnya. Siapa tahu gara-gara dihujat netizen berhenti dia. Dan kalau dibuka juga punten jujur. Aslinya yang kebuka tuh sedikit. Sedikit banget. Paling ketahuan artis fulan selingkuh keluar kelihatan CCTV-nya. Paling yang ketahuan CCTV kan cuma satu kali itu aja. Bisa jadi selingkuhnya 100 kali tapi yang bocor CCTV-nya cuma satu. Tapi bisa ada juga tuh yang tidak terima. Tidak bisa, penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah. Dia pikir dia punya duit, bisa sewa pengacara termahal, bersihin nama baiknya lagi. Atulah, salah fokus. Ya, karena kalau salah fokus saya stres bu. Contoh, artis ketahuan maksiat. Kalau dia sibuk fokusnya gimana caranya kontrak sinetron balik, followers kembali, endorsan rame lagi, kalau itu yang dipikirin stres. Tapi harusnya apa dong yang dipikirin? Gimana caranya gara-gara kejadian ini saya diampuni Allah. Kalau sibuknya mikirin netizen, anggaplah dia nyewa pengacara mahal, namanya kembali pulih, netizen kembali cinta. Tapi Allah masih benci karena dia belum tobat-tobat. Emang laku itu pujian segitu banyak orang nanti di hadapan Allah pas mati? Gak pernah ditanya kita dipuji berapa orang. Atau dibalik, dia udah netizen masih mencaci, tapi dia udah tobat, sujud, tobat nasuha sambil tahajud, nangis, ampun ya Allah air mata tobat keluar, nyesel gak mau ngulang lagi. Allah udah ampuni, meskipun netizen masih benci, siapa bisa nyelakain kalau Allah udah mau jaga. Jangan suka salah fokus ya. Kan ya, yuk kalau enggak nanti satu aibnya dibuka. Pilihan selanjutnya,
Misalkan aib udah kebuka, masih lagi lakuin, kebuka lagi, masih lakuin. Pilihan selanjutnya, kalau masih belum tidak tobat juga, Allah matikan pas lagi maksiat. Ini dulu waktu di Darut Tauhid masih nyantren di AA. AA pernah cerita ada, ya tentu kita tidak sebut nama ya, adalah satu daerah dia pejabatnya punya kuasa di situ, di pemerintahan. Meninggalnya di hotel remang-remang pinggir jalan. Aduh punten deh, hotel esek-esek murah pinggir jalan. Meninggalnya tanpa busana dengan sesama jenis. Punten Bu, meninggalnya hina tidak? Hina ya. Pertanyaannya kok ganti tapi kira-kira nih ya. Allah yang segitu maha pengampun dan maha penyayangnya, bakalkah setega itu matiin hamba dalam keadaan sehina itu kalau itu maksiat baru sekali-kalinya dilakuin? Kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin Allah setega itu matiin hambanya dalam keadaan sehina itu kalau itu baru kali pertama. Begitu dicek, ditanya, istrinya udah tahu. Anak-anaknya udah tahu. Orang-orang terdekatnya udah pada tahu. Tapi udah dibongkar aibnya masih dilakuin. Ya sudah, mungkin harus mati satu untuk jadi hidayah bagi 1000 orang lain untuk berhenti. Nggak berhenti juga tuh dah. Iya. Karena izin ya, Koko banyak diminta bicara tentang perjudian. Efek sampingnya adalah ya orang datang ke rumah, kadang tengah malam gedor-gedor. Masalah judi. Hutang lah, minta ditalangin hutangnya, minta digantiin kerugian dan lain-lain. Persamaan dari semuanya adalah Koko tanya biasanya, Pak, Bapak hidupnya seancur ini, padahal tadinya bilang katanya punya toko atau jabatannya bagus, sekarang tahu-tahu udah diusir dari rumah, diminta cerai sama istri, bahkan punya hutang sekian banyak. Punten Pak, ini Bapak hidupnya sampai seancur ini, main judinya udah berapa kali? Apa ini baru sekali-kalinya? Jawabannya sama, gak kehitung kok udah berapa kali main. Gak kehitung. Berarti kan sebetulnya dia punya kesempatan tobat berkali-kali, cuman gak mau. Gak mau, makanya mau gak mau ya udah atuh dengan cara kayak gitu. Karena misalkan punten ya, misalkan ada orang khilaf main judi, menang lagi dikasih sama bandarnya. Terus dia benar-benar berhenti gak ngulang lagi. Demi Allah itu bandarnya gak akan nyari. Dicari rumahnya di mana, anaknya dicekek, main judi lagi gak lu? Gak akan demi Allah, gak akan dikejar. Gak akan dikejar. Cuman masalahnya kan kayak gitu, giliran udah menang. Adei, keulang. Sampaikan ke udara jet, rungkat, hancur semuanya, baru. Ya Allah. Ya alhamdulillah sih gak ada kata terlambat. Ya orang main judi kalahnya pertolongan. 1, lumayan jadi bisa berhenti. 2, lumayan jadi gugurin dosa. Coba menang terus sampai mati. Dibalasnya nanti setelah mati, kan repot. Cuman karena kita bahagianya masih di duit, jadi kehilangan duitnya ngambek. Ya. Jadi, yuk ini Ramadan nih, jangan sia-sia, si dapat ampunannya. Ya. Sepakat tidak Bu? Setuju? Setuju ya. Alhamdulillah Tuhan kita Allah ya, bukan mulut orang. Capek sekali kalau Tuhannya mulut orang. Pengen selalu kelihatan langsing, tiap kali foto tahan nafas, capek. Ya. Berhasil kelihatan langsing, mukanya biru, nahan nafas ya, kurang oksigen. Capek sekali ya. Bu, mau tanya boleh? Ibu-ibu kenapa kalau foto nggak bisa 1 kali Ibu? Bilang sekali tetap 3, belum timernya ya enggak, 10 detik nungguin ya. Ya gitu ya, semangat ibu-ibu mah Masya Allah. Kadang dipoto, ini jujur Bu ya, ibu dipoto 10 orang, yang 9 udah cantik, tapi ibu merem sendirian, diulang enggak? Egois ya. Sok diulang fotonya, dihapus malah tuh cenah ya. Diulang, saya kadang kasihan sama yang minta foto, sama yang tukang fotonya itu paling kasihan.
Nggak masuk akal tuh dah permintaannya. Mas, tolong jangan gendut ya. Kumaha carana bu, so. Kan yang makan banyak ibu, masa saya yang diomel, dicik jelma teh. Ya. Udah, ulang we fotonya, kamera sama, temen sama, tempat sama. Sekarang yang 9 perem. Ibu cantik sendiri, itu kan yang diupdate status. Berarti ya masalahnya itulah ya. Ibu suka foto-foto? Suka nggak apa-apa. Jalan-jalan misalkan, nyampe rumah dicek foto teh 724 misalkan ya. Ya teh berhenti memori habis dah ya teh. Ya. Pertanyaannya satu, emang yang diposting berapa foto dari 700? Hiji ya Allah. Teh. Tapi demi satu foto bisa berjam-jam ya teh. Bu biar besok bisa foto-foto lagi, berarti harus dihapusin nggak? Yang mana yang dihapus? Yang ibunya cantik atau yang ibunya jelek? Jelek. Itu pas ibu lagi jelek, teman ibu lagi cantik-cantiknya tahu bu. Karena besok Ustadz suka berantem. Jeng mana foto kemarin teh? Ih udah saya hapus. Si teteh mah mana saya bajunya nyewa. Masa kudu nyewa terus moto deui? Gelut 10 tahun gak ngomong tuh. Ya. Lucu ya ibu-ibu Pak ya. Hampura lah ibu-ibu mah. Ya. Tapi ada Allah sayang sama ibu-ibu. Siapa yang kesini naik motor? Jujur, berapa kali ibu sen kiri belok kanan? Lebih sering celaka atau selamat? Selamat ya. Yang kagok si bapak kadang ngeliatin ke mana si ibu ya. Kagok. Sekalinya sennya benar ketutupan kerudung ya. Alhamdulillah sih syar'i keneh ya panjang kerudungnya. Ya Masya Allah. Itulah kondisi kita sebagai hamba, tapi alhamdulillah itulah juga maha baik dan maha pengampunnya Allah. Nyampe di bulan Ramadan, yuk jangan sia-sia. 3 doa yang tidak tertolak, 1 orang yang sedang safar, yang ketiga sebetulnya orang yang terzolimi, yang nomor 2-nya kan orang yang berpuasa saat dia berpuasa sampai dia berbuka. Jadi kadang daripada sambil julid ya, lihat kok si itu kerudungnya gak nyambung. Biar supaya nggak ketahuan nunjuknya lagi pakai bibir. Kok kade dicaboknya. Ya Allah. Udahlah, mendingan doa. Doa kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, doa itu terutama doa yang baik ya. Doa itu pilihannya cuma 3. 1, dikabul. Kok saya doa nggak dikabul-kabul? Pilihan yang kedua, Allah jauhin dari musibah. Bisa jadi harusnya keserempet angkot nggak jadi, kepeleset nggak jadi. Kok saya doa tapi tetap nggak dikabul, udah gitu kepeleset lagi, tetap nggak kena musibah nih. Berarti pilihan yang ketiga, digugurkan dosa-dosanya. Coba Bu, mintanya bisa jadi Pajero. Ya Allah Pajero ya Allah. Ya Allah tas ya Allah. Ya Allah handphone anyar ya Allah. Tapi niatnya baik, bismillah ya Allah pengen kaya tapi pengen berangkatin orang tua haji ya Allah makanya jadikan saya kaya ya Allah bismillah. Ternyata belum kekabul gak kaya-kaya, udah cuma 3 pilihannya. Dikabul, dijauhin dari musibah atau dihilangin dosa-dosanya. Gak ada yang ketolak selagi doanya doa yang baik. Ditambah nuju puasa, atuh saum keneh mah. Tambah-tambah ya. Kok udah bertahun-tahun tapi gak dikabul-kabul juga, terusin. Karena Allah tidak akan pernah bosan dengar doa kita, sampai bisa jadi kitanya yang bosan. Di riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, doa akan dikabul selagi kita tidak terburu-buru. Apa kok maksudnya terburu-buru? Ketika kita berkata, saya udah doa tapi gak dikabul-kabul, itu terburu-buru. Masya Allah, tabarakallah, begitu luar biasa pemaparan Koh Denis Lim yang mudah-mudahan membawa keberkahan dan pencerahan sehingga Ramadan ini kita tidak sia-siakan untuk mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Oke, Ada boleh. Ibu. Enggak, nyampe enggak mic-nya? Oh nyampe.
Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nia Pak Ustadz. Ya mangga. Saya mau bertanya Pak Ustadz terkait dengan fitnah yang tadi disampaikan. Ya. Kebetulan sedang diuji entah musibah untuk saya, datangnya justru dari keluarga sendiri. Musibah datang Pertanyaan dari keluarga sendiri. sendiri. Ya, lanjut terus. Dan itu bukan dari keluarga yang jauh tapi lebih dekat sekali. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana saya menyikapi fitnahan tersebut untuk saya sendiri khususnya, supaya saya saat ini sudah berusaha untuk semakin dekat gitu, tapi memang makin sakit, tapi alhamdulillah dapat ketenangan. Cuma bagaimana saya menyikapi sebagai manusianya saya ini ke orang tersebut begitu, ke keluarga saya itu. Begitu. Sampai saat ini saya masih belum bisa sih sejujurnya. Iya. Untuk bertemu bahkan untuk bertegur sapa itu masih agak sulit gitu Ustaz. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran enggak pertanyaannya? Jadi disakiti bahkan oleh orang terdekat ya. Gimana cara menyikapinya karena mungkin masih sakit, kalau ketemu masih belum siap gitu ya. Ada fitnahan dan lain-lain. Yuk bismillah. Pertama satu, sepengalaman saya hidup, ya saya hidup baru 33 tahun ya. Lahir tahun 91, seumuran Ibu? Hah, ya, tenang ya. Seumuran Incu, ada yang gitu ya. Jadi namanya fitnah itu satu, orang belum tentu percaya. Karena kalau bicaranya di fitnah, keempat imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hambal, empat-empatnya pernah difitnah sampai di penjara. Tapi gak ada yang benci. Sampai sekarang masih masyhur namanya. Atau yang mungkin juga dekat ya, Buya Hamka, kalau ada yang lebih ya bapak-bapak ibu-ibu ya. Walaupun wafatnya tahun 1982 ya. Dulu juga beliau pernah difitnah. Fitnahannya keji, dituduh mengkhianati negara. Di penjara 2 tahun lebih, tapi lihat, gak ada satupun yang percaya. Beliau lepas pun, bebas pun, Presiden Soekarno berwasiat, kalau saya wafat saya pengen disolatinya sama Buya Hamka. Ya. Dan gara-gara di penjara selesai kitab tafsirnya beliau, tafsir Al-Azhar. Yang kalau misalkan mohon maaf ya, nggak ditangkap, mungkin nggak beres-beres karena jadwal beliau yang sangat padat. Menurut musuhnya mungkin yes kita berhasil fitnah dia sudah berhasil kita jahatin. Bagi beliaunya kebaikan-kebaikan juga tuh. Beliau ngerasa, oh berarti aku lagi dikasih waktu berduaan sama Allah tiap malam. Oh siang aku jadi bisa menuliskan ilmu. Oh sambil digugurkan dosa-dosanya. Bebas-bebas, gak ada satupun yang benci, gak percaya. Nah, saya sampai detik ini kalau ngaji tafsir juga tafsir Al-Azharnya Buya Hamka. Berarti sudah wafat puluhan tahun, pahala jariahnya masih nyalir ke beliau. Ada yang benci. Jadi memang tugas kita kalau mau yuk buktikan aja diri kita aja. Mau orang tambah sukses, mau orang kayak gimana kita buktiin kita tetap yuk tambah baik. Kalau bisa tambah sukses juga dunianya, bismillah. Bukan karena dunia itu segala-galanya, tapi karena kadang orang ya ngelihatnya nggak akhirat kita, tapi dunia kita. Gak apa-apa, wajar. Ya. 2, suka diminta ingat sama guru teh. Misalkan kita gagal ke surga, kita ke neraka. Dengan segala macam kepahitannya di hukumnya ya. Seperti itulah ya, kebayang neraka kayak gimana. Aus, minumnya cuma ada nanah yang mendidih. Kalau diminum malah jeroannya yang lonyot. Wah dengan segala macam parahnya. Terus misalkan dikasih waktu, ya Allah pengen balik lagi ke dunia. Misalkan dikasih waktu ke dunia sebulan misalkan. Kira-kira sebulan itu mau kita pakai apa? Jadi orang jahat atau orang baik? Baik. Bakal peduli nggak sama fitnahan orang? Kayaknya bodoh amat. Karena sadar ya Allah sebulan lagi saya ngaco,
Bisa balik laginya ke neraka nih. Terserah mau ngomong apa. Bisa jadi kalau misalnya kayak gitu, pas dihidupin lagi, kita bisa jadi malah nyamperin yang fitnah. Makasih ya berbuat baik. Makanya kalau ditanya, kita mesti apa sama orang yang jahat sama kita? Jawaban paling utamanya mah adalah, yang paling utamanya adalah, ya dibaikin kalau mau jujur. Meskipun tidak semua orang sanggup. Makanya kata Buya Yahya, itu teh amalan para wali. Kalau ada orang baik terus kita balas baik, itu mah normal. Kalau ada orang jahat kita diem, itu udah luar biasa. Tapi kalau ada orang jahat kita balas baik, kata Buya Yahya, itu amalannya para wali. Nah, semua sanggup. Ingat ya, ibadah itu nggak cuma yang mahdoh aja. Ibadah mahdoh itu ibadah yang ada tata cara bakunya. Harus wudhu dulu, harus berapa rakaat, ya kayak sholat, puasa itu mahdoh. Kan ada ibadah yang goir mahdoh. Sabar ngadepin anak, sabar ngadepin keluarga. Ada yang harus dia pahit, ngadepin harus yatim dari kecil jadi ngenanggung hidup adik-adiknya. Yang lain mah punya orang tua kaya, bisa jajan enak, dia tiap hari nggak bisa ikut jajan, cuman ngeliatin. Tapi nggak pernah marah sama takdir Allah. Jangan dikira itu bukan pahala itu. Ya, jangan dikira itu bukan pahala. Udah gitu tetap punya akhlak. Ya, di hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan tidak ada yang lebih berat daripada suatu amalan di timbangannya Allah, kecuali akhlak yang mulia. Nah, bisa jadi dengan akhlak yang mulia tersebut bisa ngalahin orang yang sholat mah sholat, tapi punten malah jadi sombong, malah jadi ngerasa lebih suci daripada orang-orang. Belum sanggup atau kok balas kebaikan kepada dia, ya udah silakan kalau pengen jaga jarak dulu, nggak masalah. Tapi jangan putus hubungan silaturahmi ya. Karena kalau mau jujur punten, bisa jadi nanti ada harinya kita malah bersyukur di hadapan Allah. Di padang mahsyar semua lagi pada antri, ngelihat orang dihukum, ih ya Allah itu orang dihukum, ih parah amat hukumannya, saya juga pernah dosa kayak gitu lagi. Ya Allah mana belum sempat ditobatin, giliran kita udah ketakutan, ternyata giliran kita lolos. Kok lolos? Ya kan di dunia kamu udah difitnah, tapi sabar. Dikira sia-sia gitu. Ya udah. Bisa jadi hari itu, alhamdulillah ya Allah saya yang difitnah. Alhamdulillah ya Allah saya yang kanker. Boro-boro berangkat maksiat tiap hari kesakitan sambil nahan sakit, sambil zikir. Boro-boro pergi maksiat, bisa jadi dia surganya lebih terjamin daripada yang sehat tapi maksiat. Jadi kita mulai ganti sudut pandang dulu, ngelihat pakai sudut pandang akhiratnya. Karena kalau nggak pakai sudut pandang itu kita diapain aja masih rugi. Diterima kasih, orangnya udah terima kasih, tapi menurut kita terima kasihnya kayak kurang maksimal, bisa ngambek tuh. Jadi yuk coba mikir dari sudut pandang itu, bismillah. Sisanya itu kalau untuk diri, untuk perbuatan ke orangnya ya udah bismillah lah. Kalau emang harus jaga jarak dulu silakan, tapi jangan diputuskan hubungannya. Nggak ada yang tahu suatu ketika hidayah Allah datang malah bisa jadi dia yang lebih soleh, nggak ada yang tahu, ya. Dan kepahitan kita itu asli demi Allah, nggak ada yang sia-sia, ya. Bismillah. Berarti bisa jadi di sini si tetehnya ini yang paling banyak pahalanya, karena paling banyak dapat ujiannya, bisa jadi. Wallahu alam, ya, nggak apa-apa ya. Wallahu alam bisawab. Sok, mangga next, ada lagi? Masya Allah, tabarakallah. Boleh satu penanya lagi? Yang di depan, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Mantap, bagaimana caranya kita untuk ikhlas memaafkan seseorang meskipun udah dimaafkan tapi masih kadang ada rasa hati jengkel. Ya. Bagaimana gitu biar ikhlas banget. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita bedain dulu ikhlas sama ridho ya. Kadang suka pahili. Contoh, ketika kita kecopetan yang bawa dompet banyak tapi bisa-bisanya itu maling milihnya dompet kita. Kita ikhlas atau ridho? Ridho ya.
Kalau kita sholat duhanya ikhlas lillahi ta'ala atau ridho lillahi ta'ala? Ikhlas. Yuk sekarang kita bahas. Ridho itu dalam urusan nerima takdir. Ya. Ya Allah, kok saya terlahirnya di keluarga yang ini? Ridho, bismillah hamba ridho ya Allah. Ikhlas itu dalam urusan beribadah kepada Allah. Murni hanya karena Allah aja. Contoh misalkan tadi sholat asar. Bukan karena gak enak sama teman, bukan supaya dipuji tetangga. Murni Allah aja. Apa ciri ikhlas teh? Ada orang, tidak ada orang, sama aja. Karena kalau ada orang baru baik, gak ada orang baru malah tidak baik, ya berarti untuk apa dia berbuat baik. Nah berarti tadi yang dimaksud berarti insya Allah maksudnya ridho ya. Ridho dengan perbuatan dianya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah menjelaskan yang kurang lebih maknanya seperti ini. Kita kalau nggak ridho sama takdir Allah, satu takdirnya belum tentu berubah, dua bisa jadi kufurnya kita tuh malah jadi dosa. Ya. Tapi kalau kita ridho sama takdir Allah, kalau Allah juga ridho sama kita, mudah bagi Allah ngubah takdir kita. Dan sabarnya kita ngadepin takdir Allah, itu juga pasti jadi pahala. Jadi kadang ya, ujung-ujungnya kita insya Allah akan dipaksa ridho. Ada yang akhirnya kita sudah berdamai, ada yang tadi baru ridhonya ketika misalkan ngelihat, ya Allah ternyata ini toh alasan saya dulu dijahatin di dunia dan Allah mengizinkan orang itu jahat ke saya. Oh ternyata saya jadi bebas tuh dari hukuman yang itu. Saya jadi lebih mudah ke surganya Allah karena sudah dibersihkan dosa-dosanya gara-gara dia jahatin saya. Karena kan kepahitan ujungnya cuma dua. Kalau nggak gugurin dosa, tinggiin derajat. Udah itu doang. Harus hafal, ulangi. Dua. Satu, kepahitan ujungnya dua. Satu, gugurin dosa. Dua, tinggiin derajat. Ya, jadi bismillah. Kadang masalah itu nggak usah diapa-apain teh. Semudah kita ganti sudut pandang selesai urusan. Ya. Orang main bola, ada yang main bola tuh udah perlu bayar, udah mau bayar, jatuh, tiguling, besot kaki, tapi tetap senang. Ada orang yang bilang, saya mau dibayar berapa duit juga nggak mau main bola, ngapain? Suruh lari-lari capek, enakan gerebahan. Benar. Ibu tahu tempat fitness nge-gym? Ada orang bilang kayak gini, orang teh bodoh ya, udah mah dia yang bayar, dia yang gotong-gotong besi, gitu katanya. Mendingan ke kuli katanya, gotong-gotong besi dia yang dibayar, badan tetap gede juga. Tapi ada orang yang tetap rela kan, keluar duit, tempat gym bahkan ada yang mahal banget, demi ya udah gotong-gotong besi. Ya. Tergantung tujuan, makanya kadang bahagia teh tergantung ini nih dalamnya apa. Contoh ya, pernah ada yang bilang kayak gini, kok 2023 bagi saya tahun yang sial. Saya tanya, kenapa Pak? Habis saya diturunin jabatan. Ya saya bilang, kan Bapak di tahun itu naik jabatan 3 kali, turun cuma 1 kali. Masa sial? Di luar sana pasti banyak orang yang gak pernah jabat apa-apa. Jangankan direktur kayak Bapak, jangankan komisaris kayak Bapak, jangankan ketua organisasi kayak Bapak, ada orang yang seumur hidup gak pernah menjabat apa-apa. Ketua grup WA juga gak pernah. Padahal jadi ketua grup WA itu ketua yang paling gampang. Tinggal kumpulin 3 nomor, bikin grup, langsung jadi ketua. Ya, admin sih maksudnya ya. Tapi gak pernah ngejabat apa-apa, gak pernah tuh bilang hidup saya sial kok. Naonnya. Makanya berarti sederhana, di hatinya emang apa? Nah kalau ada gampang lihatnya, kok dia sholat sih sholat kok, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis. Giliran duitnya hilang nangis, ya duit berarti hatinya udah cukup. Kok dia sholat sih sholat kok, ketinggalan sholat tapi gak pernah nangis, tapi giliran gagal nyalek kok gila ya, ya di hatinya jabatan, udah berarti. Terus mau sampai kapan di hati kita itu selain Allah? Baru kita sadar pengen bahagia. Nah, bahagia adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Ya. Jadi bismillah, itu proses dicabutnya perangko dari amplop tuh, segera kemelekatan dicabut. Sampai nanti ketika udah gak sakit lagi, bismillah mudah-mudahan tanda udah gak ada kemelekatan lagi. Biarin gak apa-apa, gak rugi, dia yang rugi kok. Yang rugi itu orang yang zolim, bukan yang dizolimi. Bismillah. Ya, udah tenang aja ya. Wallahu a'lam bishawab.
Kembali lagi di Cahaya Hati. Pemirsa dimanapun berada, Bapak Ibu semua pasti sudah menyiapkan Al-Quran. Karena kita akan masuk pada segmen Ngaji Yuk. Bersama Ustadz Munawir. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawabnya kencang, mudah-mudahan tahun depan bisa pergi haji. Amin. Ya Robbal. Ya Robbal. Yang jawabnya pelan-pelan, mudah-mudahan 20 tahun lagi ke depan baru berangkat haji. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga yang hadir pada siang hari ini insya Allah anaknya soleh soleha, biar bisa pergi Mekah Madinah, pulang-pulang bisa beli sawah, matinya husnul. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir rumah tangganya yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan mudah-mudahan sehat rezekinya. Dan mudah-mudahan puasanya pol. Amin. Ya Robbal. Tahadus binimah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya di sini mari kita bersama-sama ngaji bareng-bareng. Saya tidak ngajarin, tapi kita ngaji bareng-bareng. Kita ngeraba masing-masing, yang sudah benar siapa, yang belum benar siapa. Tinggal praktekin di bulan Ramadan biar mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya Robbal. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ini melanjutkan yang kemarin, episode yang kemarin, yaitu surah Al-Humazah. Narullahil muqaddam. 1, 2, 3. Narullahil muqaddam. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Fi 'amadim mumaddadah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Perhatikan para pemirsa, di sini ada lafal jalalah atau lafal al. Ketika diiringi oleh harokat domah atau fathah, lafal Allah dibaca dibaca apa Pak? Bapak mau yang tebal apa yang tipis? Ya Allah. Terus kemudian ini kalau misalkan di dalam susunan i'rab nahwu shorof itu namanya susunan idhofah. Jadi khobar muqaddam, mubtadanya yang mana? Al muqaddah. Ya kan marfu, sama-sama marfu, betul? Understand? Enggak paham nah Pak Ustaz, yang itu aja. Nah, sekarang kemudian dari allati tattalu 'alal afidah, innaha, kalau ada nun bertasid wajib dong. Kan sering dengar kita ummi inna kubawakan ayam ditambah sama samangkok semang. Bisa Bu?
Alhamdulillah. Itu kalau dibaca dengung, tempatnya di rongga hidung. Kalau di rongga hidung itu sambil di rumah sambil ama suaminya papa gitu ya. Sambil masak buat buka puas. Sambil buka puas. Nah intinya ketika ada nun bertasdid dan lafal jalalah diiringi oleh harokat fathah atau domah, ini namanya dibaca tafhim, dibaca Kalau nun bertasdid wajib dibaca innaha, haknya dibaca Bu, huruf panjang ada berapa Bu? Diem lagi. Huruf panjang ada berapa Bu? Pak, huruf panjang ada berapa sih Pak? 3, ada T. Ibu kan senangnya yang panjang kan? Ya Allah, alif abu ya kesimpulannya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau ngajinya udah capek istirahat. Kita tinggal sampai sore nunggu buka barang keluar. Dilayanin yang mana sih? Suami ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak guru yang telah banyak memberikan ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan di bulan penuh berkah ini kita memiliki cahaya Al-Quran di hati kita semua. Amin ya robbal. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Ustadz Koh Denis Lim yang telah membagi ilmunya kepada kita semua. Moga-moga apa yang beliau sampaikan pun mendapatkan keberkahan buat beliau. Dan semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat. Amin ya robbal. Jangan lupa pemirsa yang ada di sekitaran Masjid An-Nansi Purwakarta di Masjid Endan untuk bisa merapat karena di sini ada event Kampung Ramadan dan rangkaian lomba MTQ. Mudah-mudahan menambah kebaikan kita di bulan Ramadan. Amin. Begitupun pemirsa iNews TV dan para jamaah, jangan lupa saksikan Tabligh Akbar setiap hari Sabtu pukul 21.00 di iNews TV. Semoga ini membawa keberkahan buat kita semua. Sampai ketemu lagi di Cahyati spesial Ramadan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali. Amin ya robbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awwal akhir wa sallim wa radullahu tabaraka wa ta'ala an qali sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah yang dipuja dan dipuji ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kami masih orang yang lemah ya Allah ya Rabb. Tiada lain hanya kepada Engkaulah kami menyembah ya Allah ya Rabb. Dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Bukan jalan orang-orang yang telah Engkau murkai. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa kami ya Allah ya Rabb. Dosa kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb. Yang pernah mengandung kami 9 bulan 10 hari ya Allah ya Rabb. Yang pernah mendidik kami ya Allah ya Rabb menjadi orang yang sukses ya Allah ya Rabb. Kami sukses bukan karena kami yang sukses ya Allah ya Rabb. Tapi karena didikan kedua orang tua kami yang mendidik kepada kami. Dulu menghantarkan sekolah kepada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu